Mengawali pagi dengan memasak 4 menu untuk dibawa berwisata ke pantai, dan sorenya kita tutup dengan belanja aneka barang unik yang ada di gerai DIY. Seperti apa keseruannya? Yuk, mari ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di Khana Official. Yang pertama di sini kita akan memasak olahan unggas dengan cita rasa pedas, yaitu nasi palako, di mana daging ayam yang terlebih dahulu dipanggang, kemudian dipotong dadu beserta tulang, dimarinasi, kemudian langsung dimasak bersama bumbu hingga airnya meresap dan mengental. Yang kedua, ini ada masakan berkuah bening yang identik dengan rasa asam yang didapat dari daun kedondong hutan. Ini adalah olahan ayam kesukaanku, karena masakan ini bumbunya ringan, sehingga kaldu ayamnya lebih berasa, didominasi oleh kecutnya daun kedondong. Disajikan dengan taburan bawang goreng, daun bawang, dan cabai rawit hijau. Masya Allah, kalau nasi konro sih lewat. Yang ketiga ada oseng-oseng daging bumbu mercon. Awalnya ingin masak rendang ala-ala, tapi tangan ini memilih langkah praktis. Daging direbus bersama bumbu aromatik, kemudian diiris tipis lalu dibumbui dengan bumbu mercon. Hampir mirip dengan bumbu paleko, tapi kalau oseng mercon ini kayak bumbu diberi tambahan pemanis dari gula aren dan kecap manis. Jadi tidak heran kalau warnanya sedikit lebih merah pekat ke hitam-hitaman. Setelah segala perbekalan sudah masuk ransel, bismillah kita tancap gas menuju lokasi. Tujuan kita kali ini lumayan jauh, yaitu Pantai Berova atau lazimnya dinamai Dermaga Cinta yang jaraknya 40 km dari rumah. Karena letaknya di pinggiran ibu kota kabupaten, maka ada tata letak kota yang sayang jika dilewatkan untuk direkam. Ya, sekalipun videonya terguncang ya teman-teman, maklum saja ini bukan ponsel boba miring. Ini kita sudah melewati gerbang wisata dan sudah mengantongi tiket masuk. Karena masih pagi, jadi masih sepi dan kami bebas memilih spot paling ujung, di mana tepat di bibir pantai ada pohon besar. Sekalipun matahari tepat di atas kepala, tapi anak-anak tetap bebas berenang tanpa kepanasan di bawah naungan rimbunnya dedaunan. Selain itu, saya juga menghindari area tengah yang banyak pedagang. Bukan tidak ingin berbelanja, hanya saja watak introvertku kembali menonjol dan merasa kurang nyaman dengan orang yang lalu lalang berbelanja. Satu-satunya tempat ternyaman menikmati ombak ya di paling pojok ini. Nah, sejam perjalanan ternyata saya mulai lapar teman-teman. Akhirnya, hal berikutnya yang saya lakukan adalah menikmati bekal. Begitu makanan sudah berpindah ke dalam perut, malah diserang rasa ngantuk. Hembusan angin sejuk yang menerpa wajah semakin menggoyahkan iman. Sekalipun di kiri kanan mulai berdatangan rombongan lain, dengan percaya dirinya saya meluruskan badan kemudian terlelap dengan santainya. Ya dong, kapan lagi bisa tiduran di ruang terbuka dengan suasana seteduh ini coba. Tidurnya tidak lama sih, hanya beberapa menit, tapi nikmatnya Masya Allah. Anak Salihah kali ini dipegang ayahnya karena saya sedang tidak ingin berendam. Saya hanya ingin menikmati suasana pantai dengan duduk selonjoran seperti ini. Menatap hamparan pasir yang secara teratur disapu ombak. Di depan sana membentang lautan biru yang seolah menyatu dengan langit tanpa batas. Melihat pemandangan itu ya semakin merasa kerdil diri ini teman-teman. Ternyata kita hanya setitik kecil di hamparan semesta. Tapi kok bisa ya sangat diistimewakan penciptaannya. Dan kadang kita suka lupa diri, merasa paling kuat, paling hebat, dan dengan sombongnya tidak menjalin hubungan baik dengan pencipta. Padahal kalaulah Allah berkehendak, hanya dengan gulungan ombak kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya. Nauzubillah, semoga kita semua senantiasa dalam sebaik-baik penjagaan dan sebaik-baik keimanan. Allahumma amin. 4 jam berlalu rasanya sudah sangat cukup. Suasana pun semakin ramai, area wisata memadat. Kami putuskan untuk pulang, tapi lebih dulu kami berjalan menuju area tengah di mana fasilitas kamar mandi tersedia. Dan inilah yang jadi salah satu alasan kenapa kami memilih Berova, padahal ada banyak tempat wisata yang dekat dari rumah. Karena WC umum dan kamar gantinya itu terawat, jadi lebih nyaman tentunya. Petugas kebersihan dan petugas keamanan siap sedia. Tentunya ini adalah nilai lebih yang jadi prioritas pengunjung, bukan hanya semata menawarkan keindahan alamnya. Selain itu di sana juga terdapat wahana banana boat, tapi saya belum berani menikmatinya. Mungkin iya di lain waktu. Setelah anak Solihah dan ayahnya bersih-bersih, berganti pakaian, kita kemudian meninggalkan area wisata. Di sepanjang jalan keluar, kita berpapasan dengan pengunjung yang terus berdatangan. Situasi ini
akan terus berlanjut hingga sore hari dan biasanya berlangsung selama sepekan dalam masa-masa cuti bersama di hari raya. Setelahnya, kawasan ini akan kembali ke normal di mana hanya akan ramai di akhir pekan saja. Ini kita menuju ke titik persinggahan berikutnya, yaitu gerai cabang DIY yang baru saja diresmikan beberapa pekan lalu. Saat peresmian, banyak teman yang datang berbondong-bondong mengunjungi, dan saya tidak termasuk di dalamnya karena hanya memantau dari layar live streaming. Sekarang saya merasa adalah waktu yang tepat dan benar, suasananya tidak sepadat saat peresmian, jadi lebih nyaman memilah-milih barang. Karena kunjungan perdana, jadi rasanya kurang afdol jika tidak menyusuri semua lorong display, baik itu yang ada di lantai pertama ataupun lantai kedua. Memang ya, DIY itu auranya kuat sekali. Seketika rasanya jadi sangat konsumtif. Barang yang tidak masuk daftar belanja bisa tiba-tiba masuk keranjang kuning. Saya sih yakin bukan hanya saya saja yang mengalaminya. Tersedianya aneka varian dari setiap produk disertai murahnya harga menjadi alasan dibalik konsumtifnya ini. Sayangnya, di area perlengkapan dapur banyak rak pajangan yang kosong. Saya yakin pelakunya pasti ibu-ibu ini di akhir Ramadan kemarin. Ya sudahlah, meskipun ada beberapa item yang tidak saya temui, tapi rasanya sudah cukup puas. Lain waktu saya akan datang kembali mencarinya. Demikianlah sesi belanja menjadi penutup vlog harian ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan versi terbaik. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.